Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Said Abdul Rahman dari kelas MN 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat dokumen baru di Microsoft Office Word. Langkah pertama adalah dengan cara mengklik Start dan cari Microsoft Office. Kita cari dulu Microsoft Office-nya. Nah, ketika sudah menemukan Microsoft Office, klik dan cari Microsoft Word. Ini dia ketemu. Nah, ketika sudah memasuki Microsoft Word, di sini saya akan mengetik beberapa teks dulu. Jurusan manajemen. Nah, ketika sudah mengetik beberapa teks, di sini kita akan di sini kita akan membuat dokumen baru. Bagaimana caranya? Mudah kok, dengan mengklik CTRL plus N. Jadilah dokumen kedua. Dokumen baru maksudku. Ini dokumen barunya dan ini dokumen sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan saya Muhammad Rizky Mandala Putra. Di sini saya akan menjelaskan memulai Microsoft Office Word. Yang pertama, kita harus klik Start, ke All Programs, dan pilih Microsoft Office, dan pilih lagi Microsoft Office Word sesuai tahun yang ada di perangkat masing-masing. Jika kita sudah mengklik Microsoft Office Word, selanjutnya akan tertera tampilan lembar kerja Microsoft Office Word, yaitu di sini ada Microsoft Office button yang tertera di ujung kiri sebelah kanan pada tampilan. Tombol ini berisi menu-menu seperti New, Open, Save, Save As, Print, dan lain-lain. Selanjutnya ada title bar, yaitu menunjukkan judul dokumen yang dibuat. Apabila dokumen tersebut baru pertama kali dibuat, maka secara otomatis bernama dokumen 1. Letaknya ada di paling ujung atas yang transparan pada tampilan. Selanjutnya ada menu bar. Menu bar yaitu seperti yang tertera di sini seperti Home, Page Layout, dan lain-lain sebagainya. Di situ yaitu sebuah strip horizontal yang berisi perintah berupa menu-menu yang aktif, dimulai dari menu Home, Insert, Page Layout, Mailing, Review, View, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu Ribbon, yaitu merupakan deretan menu utama yang digunakan untuk mengakses beberapa fungsi yang terdiri dari beberapa grup. Masing-masing grup dikelompokkan sesuai fungsinya masing-masing. Selanjutnya ada lembar kerja, yaitu area kerja atau biasa tampilan putih untuk memulai pengerjaan di Microsoft Office Word. Selanjutnya ada status bar, yaitu batang horizontal yang menampilkan informasi status atau keadaan suatu program aplikasi yang sedang dijalankan. Dari Awanul Sandi, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengaktifkan menu-menu pada Microsoft Office Word. 1. Mengaktifkan menu Home, klik tab menu Home pada tab menu atau tekan Alt atau alternatif plus H. Perhatikan ribbon menu yang tampil. Terus yang kedua, mengaktifkan menu Insert. Klik tab menu Insert pada tab menu atau tekan Alt plus N. Perhatikan ribbon menu yang tampil. Saya Sylvia, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengatur ukuran kertas dan margin. Langkah pertama yaitu klik menu Page Layout, kemudian klik panah kecil pada pojok kiri bawah pada grup text. Jika sudah muncul, kemudian klik paper, misalkan menggunakan ukuran
kemudian B. klik OK. Yang kelima, mengaktifkan menu. Selanjutnya, pengaturan margin dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, klik menu page layout, kemudian klik margin, kemudian pilih margin yang diinginkan. Di sini ada beberapa model margin dan biasanya yang sering digunakan adalah margin normal. Yang ketujuh, mengaktifkan menu. Selanjutnya yaitu mengatur format teks. Dalam menggunakan jenis huruf, biasanya dalam Microsoft itu Penyimpanan font berbentuk lembar Calibri. kerja. Lembar Namun, kerja yang kita telah dapat selesai mengubah jenis dan dikerjakan ukuran selanjutnya huruf dapat tersebut disimpan sesuai dan dengan ditutup. kebutuhan atau Langkah keinginan untuk kita. menyimpan lembar kerja yaitu Langkah-langkahnya yang klik pertama tombol adalah Office blok button, semua klik huruf Save, yang Save akan As, diubah, klik kemudian klik menu Home, selanjutnya klik jenis pada huruf yang kotak dialog dibutuhkan, Save As, lalu klik ketik ukuran nama huruf file, yang dibutuhkan. klik tombol Save. Udah. Saya Herman Tulo di sini akan melanjutkan tentang membuka dokumen. Langkah membuka dokumen atau file yang telah disimpan yaitu klik tombol Office button, terus klik Open, pilih lokasi penyimpanan atau file, dan selanjutnya pilih file yang akan dibuka, klik Open. Dan di situ kita bisa mencari file yang kita mau buka, seperti tugas-tugas atau apapun itu. Saya Sylvia, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengatur ukuran kertas dan margin. Nah, langkah pertama yaitu klik menu page layout, kemudian klik panah kecil pada pojok kiri bawah pada grup page start. Jika sudah muncul, kemudian klik paper, misalkan menggunakan ukuran A4. Setelah itu pilih ukuran yang diinginkan, kemudian klik OK. Selanjutnya, pengaturan margin dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu yang pertama, klik menu page layout, kemudian klik margin, kemudian pilih margin yang diinginkan. Di sini ada beberapa model margin dan biasanya yang sering digunakan adalah margin normal. Selanjutnya yaitu mengatur format teks. Dalam menggunakan jenis huruf, biasanya dalam Microsoft itu font Calibri. Namun, kita dapat mengubah jenis dan ukuran huruf tersebut sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Langkah-langkahnya yang pertama adalah blok semua huruf yang akan diubah, kemudian klik menu Home, selanjutnya klik jenis huruf yang dibutuhkan, lalu klik ukuran huruf yang dibutuhkan. Udah. Saya Devina Nadila, di sini saya akan melanjutkan materi tentang mengatur paragraf. Pada Microsoft Office Word, pengaturan paragraf terdapat 4 jenis, yaitu rata kanan right, rata tengah center, rata kiri left, dan rata kanan kiri justified. Langkah-langkah pengaturan paragraf dapat mengikuti seperti berikut. Blok atau tempatkan kursor pada paragraf yang akan diubah, lalu klik menu Home, lalu klik jenis pengaturan yang dibutuhkan, seperti Ctrl plus R rata kanan, Ctrl plus E rata tengah, Ctrl plus L rata kiri, dan Ctrl plus J rata kanan dan kiri. Nama saya Sri Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatur spasi. Pertama-tama, blok atau sorotkan atau tempatkan kursor pada paragraf yang spasinya akan diubah. Lalu klik menu Home, klik jenis pengaturan line spacing yang dibutuhkan, atau CTRL plus 1 atau sama dengan 1 spasi. CTRL plus 2 sama dengan 2 spasi, dan CTRL 5 sama dengan 1,5 spasi. Nama saya Nina, akan menjelaskan materi identasi. Ketika kita membuat bullets dan numbering, biasanya paragraf akan menjorok ke tengah. Hal tersebut dapat kita atasi dengan menggunakan fasilitas pengaturan identasi. Langkah mengatur identasi dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. Blok atau sorot, tempatkan kursor pada paragraf yang akan diubah identasinya. Selanjutnya, klik menu Home, klik tombol Decrease Indent atau Increase Indent pada grup paragraf, atau menekan CTRL plus Shift plus M atau CTRL plus M. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Bagus Saputra dari manajemen 19A. Di video kali ini
akan membagikan cara membuat nomor halaman di Microsoft Word. Pertama-tama, klik menu Insert. Setelah klik menu Insert, pilih Page Number. Sehabis klik Page Number, kemudian pilih posisi halaman yang diinginkan. Jika posisi halaman yang diinginkan sudah dipilih, selanjutnya close dan posisi halaman telah berhasil ditambahkan. Oke, cukup sekian video yang saya bagikan. Terima kasih atas waktunya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Ahmad Marjuki, asal kelompok 1. Saya menjelaskan tata cara membuat bullet and numbering. Tapi sebelum itu saya menjelaskan dulu apa sih fungsi dari bullet and numbering itu. Bullet and numbering berguna untuk beberapa pilihan sebagai keterangan pelengkap dalam sebuah paragraf. Jika teks dalam paragraf tersebut akan diberikan poin-poin yang penting. Begini cara membuat bullet and numbering. Yang pertama-tama kita masuk dulu ke Word, pilih tab yang baru, lalu klik tanda panah bulat. Kita bisa milih salah satu, contohnya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita bisa menuliskan teks dari yang dianggap penting. Begitulah cara membuat bullet and numbering. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fahreji dari kelas MN 19A, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengganti kata. Fasilitas ini dapat digunakan untuk melakukan perubahan editing kata atau teks. Fasilitas ini dapat mencari kata atau teks secara otomatis. Langsung saja kita ke contohnya. Di sini saya pakai Word. Nah, di sini langkah pertama yaitu klik tombol Home. Terus saya akan menuliskan sebuah kata atau kalimat. Saya akan menulis kalimat saya akan menulis kalimat. Nah, ini contoh saya akan menulis kalimat. Selanjutnya kita sudah klik Home, kemudian kita klik Find di sebelah sini. Terus kita klik Find. Setelah itu kita klik Replace. Nah, di sini ada dua kolom ini. Yang pertama Find What, yang kedua Replace With. Di sini saya akan mengganti kata menulis. Diubah menjadi menerangkan. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal kita replace all dan hasilnya menerangkan kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya dari MN 19A. Saya akan menjelaskan tentang materi membuat drop cap. Drop cap banyak digunakan untuk membuat layout artikel majalah, buku atau yang lainnya. Langkah membuat drop cap adalah contoh. Saya akan membuat kalimat saya akan di pasar tutup. Ibu. Nah, langkah selanjutnya klik insert, terus ke drop cap, pilih drop option, terus drop feed. Di sini saya akan menggunakan gaya huruf Algerian. Terus langkah hurufnya saya menggunakan 0,0
cm. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Firmansyah, saya dari kelas MN 19A. Dari kelompok 1, saya akan menjelaskan tentang membuat rumus. Membuat rumus pada Microsoft Office Word dapat memanfaatkan fasilitas equation. Fasilitas ini akan memberikan kemudahan jika ingin membuat rumus matematika, statistik, ataupun rumus-rumus ilmiah lainnya. Berikut langkah-langkah membuat rumus menggunakan fasilitas equation. Pertama-tama kita masuk ke Word, lalu klik Insert. Di sini ada menu equation, kita klik. Di sini banyak rumus-rumus, kita klik Insert Equation New. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada fitur-fitur yang bisa digunakan untuk menulis rumus. Kita tinggal pilih aja rumus yang mau kita buat. Tinggal klik, lalu kita cari seperti ini. Terus bisa gunakan fitur-fitur di sini, kali atau apa segala rupa ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Permadi dari kelas MN 19A kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat footnote dan endnote. Footnote dan endnote digunakan untuk membuat kutipan pendapat orang lain dalam teks yang dibuat. Biasanya footnote dan endnote banyak dipakai dalam penulisan karya ilmiah, artikel ilmiah, buku teks, dan lain-lain. Footnote ditandai dengan pemberian nomor di belakang suatu teks. Keterangan footnote akan muncul di pointer diletakkan di dekat kursor yang diberikan nomor footnote. Endnote adalah catatan akhir suatu dokumen yang diletakkan di halaman paling akhir dari suatu dokumen. Cara membuat footnote adalah langkah pertama, letakkan kursor di belakang kalimat atau paragraf yang akan diberikan footnote. Lalu langkah kedua, kita ke reference. Langkah ketiga selanjutnya, klik insert footnote. Lalu tulis referensi footnote. Contohnya, selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Pratama. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat tabel di Microsoft Office Word. Pertama-tama, langkah yang membuat tabel. Setelah kalian membuka Microsoft Office Word-nya ke bagian blank space, nah di sini kalian tinggal klik ke bagian atas di taskbar, itu ada insert. Nah, ketika kalian klik insert, di sana akan muncul banyak sekali pilihan-pilihan dan kalian klik tabel. Nah, kalau udah klik tabel, nah kalian tinggal klik di insert tabel, kalian pilih kalian mau masukkan tabelnya berapa kali berapa sesuai dengan jumlah kolom dan baris yang ingin kalian inginkan.
Kalau misalnya udah, di oke aja, diklik di mouse, nanti akan muncul di Word kalian. Di sini contohnya itu 4 baris dan 4 kolom. 4 kolom dan 4 baris. Nah, selanjutnya di Microsoft Office Word juga menyediakan Quick Table. Nah, Quick Table ini merupakan fasilitas dari Office Word yang digunakan untuk membuat tabel secara cepat dengan format tabel yang sudah disediakan oleh Microsoft Office Word. Nah, jadi kalau caranya itu kalian sama, tinggal ke menu Insert. Lama banget. Menu Insert, klik tabel. Nah, di situ di paling bawah ada Quick Tabel. Nah, di Quick Tabel ini ada macam-macam. Kayak pertama ada kalender 1, ada kalender 2. Itu kayak contoh tabel yang sudah tersedia gitu oleh Microsoft Word. Ini hanya contoh kalau misalnya kalian membutuhkan tabel yang nggak perlu kalian bikin secara manual, yang secara otomatis di sini sudah ada di Microsoft Office Word. Nah, selanjutnya ini saya akan memberikan cara bagaimana menggabungkan sel. Di sini kan kita ada 4 penggabungan sel ini biasanya diperlukan untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk membuat judul yang ada dalam tabel gitu. Nah, ini kan kita ngeblok nih 4 kolom. Nah, setelah diblok, klik kanan. Nah, di situ ada klik merge cells. Sudah diklik merge cells, nanti otomatis dia akan menjadi satu kesatuan, jadi satu kolom ini, jadi nggak ada, jadi bukan 4 lagi, jadi 1. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya kalian ingin mengatur posisi teks dalam tabel, di sini saya coba ketik Januari. Saya contohkan saja. Nah, di sini kan masih di sebelah kiri. Nah, di sini saya atur menjadi di bagian tengah dan caps lock dan di bold seperti ini. Sama seperti kalian ngetik di biasa, cuman kalian harus di blok dulu tulisannya. Baru itu kalian tinggal atur. Bisa atur ukuran juga dan atur caps lock, warna dan lain-lain. Nah, selanjutnya cara menghapus baris atau kolom pada tabel. Nah, sama seperti cara menyatukan sel. Nah, di sini juga kalau kalian mau menghapus satu sel, satu baris atau kolom, kalian harus blok terlebih dahulu baris mana atau yang ingin kalian hapus. Nah, kalau udah udah di blok, nanti klik delete aja, nanti di situ akan muncul pilihan. Nah, kalau misalnya kalian mau hapus semuanya, satu baris itu, satu kolom, tinggal klik yang delete entire row. Row itu baris itu betul, sebarisnya jadi hilang kalau udah diklik. Nah, selanjutnya ini kalau misalnya kalian nggak mau ganti tipe garis, di sini kan garisnya cuma segaris aja gitu ya. Garisnya pertama harus blok dulu. Nah, habis itu kalian klik kanan dan border styles, itu jadi kayak pilihan garis-garis, ada yang berwarna, ada yang 2 garis gitu. Terus serah kalian tinggal pilih aja mau garis yang seperti apa untuk tabel kalian. Nah, kalau udah diklik nanti akan muncul seperti kursor, kalian tinggal diklik aja pada garis-garis mana aja yang pengen kalian ganti gitu, apakah double. Di sini saya contohinnya yang garis 2 double. Nah, seperti itu. Kira-kira itu saja penjelasan materi mengenai tabel. Saya harap materi ini bisa berguna untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Bulgaditya. Saya berasal dari kelas MN19A. Di sini saya akan membagikan cara langkah-langkah mencetak dokumen. Yang pertama adalah buka dokumen atau file yang akan dicetak. Yang kedua adalah klik Office button yang berada di pojok kiri atas. Lalu kita klik print, kemudian muncul kotak dialog print. Lalu kita pilih printer mana yang akan kita gunakan. Setelah kita pilih printer mana yang kita gunakan, lalu kita klik OK. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Ramadan dari kelas manajemen 19A. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat amplop. Langkah pertama, siapkan lembaran dokumen baru. Langkah kedua, klik My Links. Langkah ketiga, klik amplop. Setelah klik amplop, pilih alamat yang Anda tuju. Setelah itu, yang kolom bawah, alamat untuk berikutnya. Setelah itu, klik preview. Setelah klik preview, pilih size yang Anda inginkan. Setelah size, pilih printing option. Pilih yang Anda mau cetak. Yang mana nih? Terserah. Setelah itu, klik OK. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Subhan Riyadi. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan gimana caranya menyisipkan gambar. Pertama-tama masuk ke Microsoft Word, kemudian klik ini insert yang ada di atas, kemudian klik ini pictures dan pilih foto yang akan kalian sisipkan di Word. Ini aja. Kemudian klik insert. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sudah gampang bukan? Ini juga bisa diatur, bisa untuk ukurannya, bisa kecil, besar, bisa memanjang juga. Ya, segitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.